Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anton Ferdiansyah dari kelas manajemen 21 gabungan dengan NPM 2141171. Di sini saya akan jelaskan satu materi yaitu definisi frekuensi modulasi. Modulasi frekuensi didefinisikan sebagai defisia frekuensi sesaat sinyal pembawa dari frekuensi tak termodulasinya, sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Sinyal pembawa dapat berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal pemodulasi informasi dapat berupa gelombang apa saja, sinusoidal, kotak, segitiga, atau juga sinyal lain misalnya sinyal audio. Persamaan isyarat FM sebagai berikut. EFM, sinyal termodulasi FM, EM, sinyal pemodulasi EC, sinyal pembawa, VC, amplitudo maksimum sinyal pembawa, FMF, indeks modulasi FM, WC, frekuensi sudut sinyal pembawa, radian atau juga detik, WM, frekuensi sudut sinyal pemodulasi atau juga radian per atau detik. Bisa dilihat dalam gambar yaitu gambar 4.1 yaitu sinyal pembawa, sinyal termodulasi, sinyal termodulasi VM. Selanjutnya terdapat indeks modulasi, yaitu indeks modulasi VM merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Sebagai berikut, persamaan gelombang VM sebagai berikut. Persamaan gelombang VM, VM, amplitudo sesaat gelombang termodulasi VM, amplitudo pemuncak pembawa. Ketiga, penyelesaian fungsi Bessel order ke N untuk indeks modulasi. Dan terakhir, indeks modulasi VM. Sebagai berikut. Nah, di sini terdapat penyelesaian fungsi Bessel sebagai berikut. Di sini dengan memasukkan nilai-nilai indeks modulasi frekuensi pembawa dan frekuensi pemodulasinya, maka dapat ditentukan pula penyelesaian fungsi Bessel yang bersangkutan. Selanjutnya dapat digambarkan spektrum frekuensi sinyal termodulasi VM yang bersangkutan. Gambar titik 3 memperhatikan contoh spektrum sinyal termodulasi VM. Sini terdapat gambar 4.3. Selanjutnya terdapat bandwidth frequency modulation. Lebar bidang VM, lebar bidang yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal VM adalah sebagai berikut, dengan N adalah nilai tertinggi komponen bidang sisi dan V, F, M adalah frekuensi tertinggi pemodulasi. Lebar bidang VM yaitu nilai N yang digunakan untuk menentukan lebar bidang adalah nilai N yang masih memberikan kontribusi signifikan pada amplitudo komponen bidang sisinya. Kontribusi yang dapat dianggap signifikan adalah yang memberikan tegangan sebesar minimal 1% atau juga 40 dB. Hal ini dapat dilihat pada tabel fungsi Bessel. Misalnya untuk M sebesar 5, maka jumlah N yang sinyalnya adalah 8 sampai dengan J per 8. Untuk N per 8 diabaikan. Terdapat tabel fungsi di Bessel sebagai berikut. A. Corson Rule. Pada tahun 1938, J.R. Kershon menyatakan bahwa untuk mentransmisikan sinyal termodulasi VM dibutuhkan lebar bidang minimal 2 kali jumlahnya. Jumlahan deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Selanjutnya hal ini dikenal dengan Kershon Rule dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Adalah divisi frekuensi dan VM adalah frekuensi tertinggi sinyal pemodulasi.
FCC telah mengalokasikan lebar bidang sebesar 200 Hz untuk siaran VM disebut VM bidang lebar atau wideband. VM devise frekuensi maksimum yang dijadikan adalah sebesar sebagai berikut. Dengan batasan ini, maka besar indeks modulasi juga dibatasi mulai sebesar hingga besar sebagai berikut. Gambar 4.4 memperlihatkan bidang frekuensi untuk siaran komersial VM. Selain yang telah dibahas di atas, FCC juga mengalokasikan bidang frekuensi untuk siaran VM bidang sempit atau juga narrow band VM sebesar 10 sampai dengan 30 kHz. Indeks modulasinya dibuat mendekati satu sehingga lebar bidang yang diperlukan sama dengan lebar bidang untuk sinyal AM yaitu hanya sebesar 2 kali FM. Contoh VM bidang sempit antara lain sistem radio, mobil untuk polisi, dinas kebakaran, pelayanan taksi, telepon seluler, dan juga radio amatir dan lain-lain. Terdapat gambar 4.4 yaitu bidang frekuensi untuk siaran komersial VM. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.